Ada satu kenyataan pahit yang jarang disadari banyak pria. Wanita tidak jatuh hati karena dikejar. Mereka jatuh hati karena tertarik. Dan daya tarik yang paling memikat justru lahir bukan dari kata-kata manis atau usaha berlebih, melainkan dari keheningan seorang pria yang tahu nilai dirinya. Dalam video ini, kita akan masuk ke dalam dunia yang nyaris tidak pernah diajarkan. Sebuah ruang psikologi yang hanya dipahami oleh pria-pria yang tenang, stabil, dan tidak mudah goyah oleh emosi. Kita membahas bagaimana seorang pria bisa menguasai hati wanita tanpa perlu berlari mengejar, tanpa memohon perhatian, tanpa membuktikan apapun, namun justru meninggalkan jejak paling dalam. Bayangkan ini, seorang wanita bertemu pria yang tidak panik kehilangan, tidak gelisah menunggu balasan, tidak sibuk mencari cara untuk terlihat sempurna. Sebaliknya, pria itu berdiri dengan keteguhan, bukan agresi, dengan ketenangan, bukan kepanikan, dengan fokus pada diri sendiri, bukan obsesi terhadap validasi. Lalu sesuatu terjadi. Wanita yang tadinya merasa memiliki kendali emosional, mulai bertanya-tanya, kenapa dia berbeda? Kenapa dia tidak seperti yang lain? Kenapa aku malah ingin tahu lebih banyak tentang dia? Inilah momen ketika energi maskulin yang dewasa mulai berbicara tanpa kata, tanpa pesan panjang, tanpa upaya memaksa. Karena diam bukan kelemahan. Diam adalah bahasa bagi mereka yang tidak butuh pembuktian. Di video ini Anda akan mempelajari mengapa mengejar justru menurunkan daya tarik pria, bagaimana ketenangan bisa membuat wanita merasa aman, sekaligus penasaran. Perbedaan besar antara pria yang butuh dan pria yang bernilai. Kenapa fokus pada diri sendiri adalah magnet paling ampuh dalam hubungan. Bagaimana menguasai hati wanita tanpa terlihat sedang mencoba. Dan yang paling penting, Anda akan memahami bahwa memikat wanita bukan tentang berjuang mati-matian, tapi tentang menjadi sosok yang layak dipikirkan, layak dirindukan, dan layak diperjuangkan. Karena pada akhirnya, wanita tidak jatuh cinta pada pria yang mengejar. Wanita jatuh cinta pada pria yang memberi ruang, namun tetap hadir. Pada pria yang tidak memohon, namun tetap peduli. Pada pria yang tidak mengejar, namun justru membuatnya merasa ingin mendekat. Jika Anda siap memasuki cara paling sunyi namun paling kuat dalam memikat hati wanita, video ini adalah pintu yang Anda cari. Selamat menonton, dan bersiaplah melihat dunia hubungan dari sudut yang belum pernah Anda bayangkan. Sekarang mari kita mulai. Poin pertama, hadir lebih penting daripada mengejar. Kadang kita lupa bahwa diam itu bukan berarti tidak bergerak. Ada yang justru melangkah lebih jauh saat ia berhenti berlari. Mungkin kamu pernah merasakannya. Seseorang yang tak pernah sibuk memanggil atau mengejar, tapi entah kenapa, justru dia yang tak bisa kamu lupakan. Itulah kekuatan kehadiran yang bermakna. Bukan sekadar muncul, tapi ada. Bukan sekadar dekat, tapi terasa. Bukan karena dia bicara, tapi karena ia didengarkan, bahkan saat diam. Biasanya kalau kita terlalu ingin membuktikan sesuatu, kita malah kehilangan arah. Sibuk tampil, tapi kosong. Sibuk berusaha, tapi tidak utuh. Karena semakin kita mengejar sesuatu yang belum tentu ditakdirkan untuk dikejar, semakin jauh pula kita dari diri sendiri. Dalam konteks relasi, ini halus tapi dalam. Seorang pria yang berusaha keras menunjukkan nilainya, terlalu cepat, terlalu sering, terlalu terang, justru kehilangan gravitasinya. Kenapa? Karena otak manusia dirancang menyaring noise, bukan menangkap sinyal halus. Dan ironisnya, sinyal paling kuat justru yang datang dari ketenangan. Riset tentang neural sinkroni menunjukkan kehadiran yang tenang menciptakan resonansi bawah sadar. Bukan apa yang kamu katakan, tapi apa yang kamu pancarkan. Tanpa sadar, dia merasa lebih rileks saat bersamamu. Lebih tenang. Lebih pulang. Bukan berarti pasif, tapi kamu memilih tidak bermain di permainan yang sama. Kamu bukan pengejar. Kamu pusat gravitasi. Dan ketika kamu berhenti mengejar, kamu menciptakan ruang. Ruang bagi dia untuk melihat.
bahwa kamu tidak butuh dia, tapi kamu bisa menjadi tempat yang aman baginya. Dan itu beda. Jadi pertanyaannya sederhana, tapi reflektif. Apakah kamu ingin menjadi seseorang yang terus hadir dalam pikirannya? Atau seseorang yang hanya ada saat dia menoleh? Kita tahu jawabannya. Dan kalau kamu cukup berani untuk tidak mengejar, mungkin kamu akan menemukan bahwa yang paling kuat justru yang paling diam. Sekarang bayangkan, kamu masuk ke ruangan, tak satu kata pun kamu ucapkan. Tapi semua orang berhenti bicara. Dia hanya menatap dan merasakan. Kamu tak perlu berteriak, karena kehadiranmu sudah cukup keras untuk didengar. Poin kedua, seni menahan diri. Ada satu hal yang sering kita lupakan dalam upaya mendekati seseorang, bahwa tidak semua hal harus segera dimiliki untuk bisa dirasakan. Kadang, justru karena kamu tidak mengambil, kamu jadi lebih bermakna. Bayangkan ini, kamu sedang duduk di kafe kecil, sore yang tenang, secangkir kopi di tangan. Dia ada di sana, duduk tidak jauh, tapi kamu tidak bergerak, tidak menatap terlalu lama, tidak mendekat, hanya hadir, dan menahan diri. Karena kamu tahu, daya tarik bukan soal siapa yang paling cepat memulai, tapi siapa yang paling bisa menunggu tanpa kehilangan arah. Seni menahan diri ini bukan tentang dingin, tapi justru panas yang dikendalikan. Seperti api yang tidak menyala liar, tapi menyala di dalam. Riset psikologis menunjukkan, saat seseorang mampu menunda keinginan sesaat, aktivitas dopamin di otak justru meningkat lebih stabil. Ini menandakan bukan hanya kesabaran, tapi kedewasaan batin. Dan itu memikat, bukan? Biasanya kalau kita terlalu ingin mendapatkan perhatian, kita jadi cepat. Terlalu cepat, langsung chat, langsung ajak ketemu, langsung cerita semuanya. Tapi rasa yang terlalu cepat tumbuh, seringkali juga cepat hilang. Kenapa? Karena otak kita belum sempat menanam makna, belum sempat rindu, belum sempat merasa kehilangan. Makanya, pria yang bisa menahan diri itu terasa beda. Dia bukan anti-romantis, tapi dia tidak menyerah pada impuls. Dan justru karena itu, ia terasa stabil. Seperti tempat yang bisa dipercaya, bukan hanya dirindukan. Pertanyaannya sekarang, apa yang sebenarnya lebih kuat? Seseorang yang langsung meraih saat tergoda, atau yang mampu duduk tenang, melihat, merasa, tapi memilih tidak menyentuh, karena dia tahu waktunya belum tiba? Sebenarnya, kita tahu jawabannya, tapi tak semua berani mengakui, dan tak semua siap untuk menjalani. Kalau kamu termasuk yang bisa, kamu bukan hanya memikat, kamu sedang menunjukkan kelas. Dan mungkin, justru karena kamu tidak mendekat, dia mulai bertanya-tanya, kenapa aku ingin dia padahal dia tidak berusaha membuatku ingin? Sekali lagi, kamu tidak perlu mengejar. Karena seni menahan diri sudah cukup membuatmu berbeda. Poin ketiga, ketidakikatan emosional, bukan ketidakpedulian. Kadang kita berpikir, kalau seseorang tidak terlihat cemburu, tidak terlalu perhatian, atau tidak terburu-buru menunjukkan perasaannya, maka dia pasti tidak peduli. Tapi, apa benar sesederhana itu? Mari pelan-pelan. Pernah nggak kamu duduk sendirian malam hari, merenung, dan sadar bahwa rasa paling dalam justru tak punya bentuk yang bisa ditunjukkan keluar? Bahwa ketenangan bukan berarti tak merasa, tapi justru karena terlalu dalam, kita memilih diam. Itulah bedanya antara ketidakikatan dan ketidakpedulian. Yang satu berasal dari kebijaksanaan, yang satunya dari ketiadaan rasa. Dan seringkali, dunia tak tahu bedanya. Banyak orang mencintai dengan cara menggenggam terlalu erat, seolah tanpa memiliki maka cinta tak sah. Padahal justru karena kamu tidak menggenggam, rasa itu tumbuh alami. Tanpa tekanan, tanpa drama, tanpa syarat. Dalam pendekatan stoik, ini disebut amor fati. Mencintai tanpa ingin memiliki. Bukan berarti mati rasa, tapi kamu hadir sepenuhnya, tanpa memaksakan arah. Seperti udara, tak terlihat, tapi menyentuh semua yang bernapas. Penelitian juga menunjukkan, individu dengan secure non-attachment cenderung punya kualitas hubungan yang lebih stabil.
Mereka bisa mencintai tanpa ketergantungan. Karena saat kamu tak terpaku pada hasil, kamu justru bisa menikmati prosesnya dengan lebih sadar. Tapi tentu, bukan semua orang akan memahami ini. Di lingkungan yang mengagungkan keterikatan emosional sebagai tanda cinta, kamu akan dicurigai, dibilang dingin, tak punya hati. Padahal di balik ketenanganmu, bisa saja ada badai. Tapi kamu memilih tidak menumpahkannya. Karena kamu tahu, bukan semua rasa harus dijawab dengan reaksi. Kadang cukup kamu tahu, dan kamu jaga dalam diam. Dan sekarang, coba bayangkan. Kamu ada di hadapannya, dia menatapmu, bertanya-tanya. Tapi kamu tetap tenang. Tak bergeser, tak mengemis. Karena kamu tak butuh kepastian dari luar untuk tahu seberapa dalam rasamu. Itulah ketidakikatan, dan justru karena itu, kamu jadi lebih diingat dibanding mereka yang terus hadir, tapi selalu butuh dibalas. Pertanyaannya, maukah kamu menjadi seseorang yang bisa dicintai tanpa harus dimiliki? Karena mungkin, disitulah cinta sejati, diam-diam tinggal. Poin keempat, kekuatan untuk meninggalkan. Ada saatnya, kamu tidak kehilangan karena pergi, tapi justru karena terlalu lama tinggal. Kadang yang melelahkan bukan hubungan itu sendiri, tapi keputusan yang tak kunjung diambil. Diam di tempat yang salah, dengan alasan yang dibungkus kata bertahan. Tapi di balik senyum yang kamu pertahankan, hatimu sudah lama tidak tinggal di sana. Banyak pria merasa meninggalkan itu lemah, seolah mundur berarti kalah. Tapi Stoik mengajarkan hal yang sangat berbeda. Justru ketika kamu bisa melangkah pergi dengan kepala tegak, disitulah kekuatanmu terlihat. Karena kepergian yang tenang, bukan pelarian, tapi kesadaran. Dan kesadaran itu tidak datang tiba-tiba. Secara psikologis, otak kita memang menyukai prediktabilitas. Bahkan jika yang kamu hadapi adalah hubungan yang mengikis harga dirimu perlahan, otak tetap bilang, ini lebih aman daripada ketidakpastian. Tapi kalau kamu terus mendengarkannya, kamu akan hidup dalam pola pengorbanan yang halus, yang dari luar terlihat romantis, tapi dari dalam terasa hampa. Sekarang bayangkan, kamu ada di sebuah ruangan, lampunya redup, udara hangat. Tapi kamu tahu, ini bukan lagi tempatmu, bukan karena kamu tak cinta, tapi karena kamu mulai mencintai dirimu lebih. Dan ketika kamu berdiri, tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya keheningan yang membebaskan. Satu langkah ke depan, tapi terasa seperti keluar dari dalam kabut yang sudah terlalu lama kamu hirup. Riset menunjukkan, meninggalkan toxic relationship, menurunkan kortisol dan menstabilkan aktivitas prefrontal cortex. Kamu berpikir lebih jernih, merasakan lebih utuh, bernapas lebih lapang. Tapi, bukan berarti mudah. Kadang kamu tetap merasa bersalah. Tapi bukan semua rasa bersalah datang dari kesalahan. Beberapa datang dari ketakutan bahwa kamu sedang berubah. Dan disitulah titik baliknya. Kamu tidak sedang pergi dari seseorang. Kamu sedang kembali ke dirimu sendiri. Jadi, kamu mau terus tinggal karena takut, atau pergi karena kamu berani percaya bahwa hidup punya tempat yang lebih layak untuk kamu tempati? Poin kelima, pengendalian diri. Itu memikat. Kadang yang paling mencolok, bukan dia yang paling banyak bicara atau paling duluan bertindak, tapi justru dia yang paling tenang ketika seisi ruangan mulai bergetar. Coba kamu bayangkan, satu momen yang memicu, mungkin sebuah godaan, sebuah komentar, atau mungkin sebuah tatapan. Dan semua orang menunggu kamu merespons. Tapi kamu tidak. Kamu hanya diam. Bukan karena takut, tapi karena kamu sudah selesai dengan keharusan untuk membuktikan apa-apa. Itulah daya tarik yang jarang dipahami. Pengendalian diri. Kebanyakan dari kita tumbuh dengan ide bahwa reaktif itu jujur. Kalau kita marah, langsung bicara. Kalau suka, langsung tunjukkan. Tapi semakin kita belajar tentang diri sendiri, kita sadar bahwa tidak semua dorongan harus dilayani.
Penelitian di bidang neuroscience menyebutkan, saat seseorang mampu menunda respon emosional, sistem limbik mulai reda, dan prefrontal cortex, bagian otak yang mengatur logika dan kendali, mengambil alih. Hasilnya, keputusan lebih stabil, aura lebih kuat, dan energi lebih hemat. Bukan berarti kamu kaku, justru kamu fleksibel, tapi tidak dikendalikan. Seseorang bisa marah padamu, menyalahkanmu, atau bahkan mencoba memancingmu. Tapi kamu tetap tenang, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu, kamu tidak perlu menjawab semua hal. Ada pertempuran yang tidak perlu dimenangkan, cukup tidak dimasuki. Dan secara sosial, ini memberi efek besar. Orang-orang mulai menghormatimu bukan karena kamu vokal, tapi karena kamu konsisten. Karena kamu tidak ikut bergulung dalam gelombang. Karena kamu tahu kapan bicara dan kapan menarik napas lebih panjang. Bayangkan kamu duduk di depannya. Dia mencoba mencari celah untuk mengujimu. Tapi semakin kamu tenang, semakin ia penasaran. Apa yang kamu sembunyikan? Apa yang kamu tahu yang membuatmu tidak goyah? Kendali itu menenangkan, tapi dalam. Dan justru karena itu, kamu jadi pusat perhatian, bahkan tanpa kamu minta. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak godaan yang bisa kamu abaikan untuk jadi pria yang tidak mudah digerakkan? Karena disitulah letak keanggunanmu. Di tengah kekacauan, kamu tetap utuh, dan itu memikat. Poin ke-6, keyakinan tanpa perlu penjelasan. Pernah nggak kamu ketemu seseorang yang begitu dia masuk ruangan, kamu langsung merasa suasananya berubah? Bukan karena dia bicara lantang, bukan juga karena pakaiannya mencolok, tapi karena ada sesuatu dari caranya berdiri, caranya diam, yang membuatmu berhenti sebentar. Seolah ada ya yang tidak dia ucapkan, tapi kamu tahu itu ada. Itu keyakinan yang tidak perlu dijelaskan. Biasanya kalau kita ragu, kita merasa perlu bicara lebih banyak. Menjelaskan kenapa kita memilih ini, meyakinkan bahwa kita tidak salah. Tapi kalau kamu benar-benar yakin pada jalanmu, pada prinsipmu, pada nilai yang kamu pegang, kamu tidak perlu tergesa. Dan justru karena itu, kamu jadi terlihat lebih kuat. Stoik menyebutnya katalepsis, pemahaman yang begitu dalam, sampai tak perlu diumbar. Orang yang sudah tahu siapa dirinya, tidak butuh semua orang mengerti. Karena dia sudah selesai dengan panggung. Yang dia cari bukan sorakan, tapi keutuhan. Dalam neuroscience, ini bukan sekadar filosofi. Ketika seseorang yakin tanpa terguncang, aktivitas prefrontal cortex menjadi dominan. Sementara amigdala, pusat alarm emosional, tenang. Ini kenapa orang yang benar-benar yakin bisa diam, bisa tenang, bisa tetap berdiri bahkan ketika dituduh tanpa alasan. Tapi tentu, tidak semua orang akan mengerti ini. Mungkin kamu akan dibilang sombong, dingin, atau bahkan tak peduli. Tapi bukan tugasmu menjelaskan siapa dirimu kepada semua orang. Yang penting, kamu tidak pernah lupa siapa kamu di dalam. Bayangkan kamu sedang duduk, tatapannya tertuju padamu. Mungkin dia menunggu klarifikasi, tapi kamu hanya menatap balik. Tenang. Karena kamu tahu, jika seseorang benar-benar melihatmu, dia tidak butuh banyak penjelasan. Pertanyaannya, apakah kamu cukup percaya pada langkahmu, bahkan ketika orang lain tak memahami arahnya? Kalau iya, kamu bukan sedang membuktikan apapun. Kamu sedang menunjukkan kelas. Dan dari situ, daya tarikmu tumbuh, tanpa kamu harus menjelaskannya. Poin ke-7. Buat dia merasakan ketidakhadiranmu. Lucunya, kita baru benar-benar sadar akan arti kehadiran, justru saat ia menghilang. Dan itu bukan hanya berlaku untuk seseorang yang meninggalkan selamanya, tapi juga untuk seseorang yang tahu kapan harus mundur satu langkah. Coba pikirkan ini. Kalau kamu selalu ada, selalu muncul, selalu membalas cepat, selalu menunggu, kapan ruang untuk rasa itu tumbuh?
Biasanya kita terbiasa meyakini bahwa kehadiran terus-menerus adalah bentuk cinta. Tapi terlalu sering hadir bisa jadi kebisingan. Bukan karena kamu tak berarti, tapi karena otaknya mulai terbiasa dan hatinya mulai kebal. Seperti suara kipas angin, kamu hanya sadar ketika ia berhenti berputar. Dalam psikologi, ini disebut efek Zeigarnik. Otak menyimpan lebih lama hal-hal yang belum selesai, belum jelas, belum hadir sepenuhnya. Artinya, saat kamu menjauh sebentar, ada bagian dalam dirinya yang mulai mencari, mulai bertanya, mulai mengisi kekosongan itu dengan makna. Dan disitulah kamu mulai hidup dalam pikirannya. Bukan dengan paksaan, bukan dengan janji, tapi dengan ruang. Mundur bukan kalah, menjauh bukan menyerah. Tapi kamu paham, terlalu dekat terus-menerus bisa menghapus makna. Sama seperti kita menghargai senyap, justru setelah lama mendengar suara. Sekarang bayangkan, kamu biasa bercakap dengannya setiap hari. Tiba-tiba kamu tidak muncul semalam, tidak chat, tidak online, tapi bukan karena kamu sedang marah, hanya karena kamu sedang memberi ruang. Dan keesokan harinya, dia membuka ponsel, lalu diam. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Itulah kehadiran lewat ketidakhadiran. Itulah kamu, yang tak lagi dikejar-kejar perhatian, karena kini dia yang mulai mengejarnya sendiri. Pertanyaannya sederhana. Beranikah kamu berhenti tampil, demi membuat rasa itu kembali tumbuh? Atau, kamu akan terus ada, tapi perlahan, tidak lagi dirasakan? Poin ke-8. Tujuan hidup lebih utama daripada obsesi. Kadang kita tidak sadar, yang kita kejar bukan orangnya, tapi rasa ingin dibutuhkan, ingin merasa berarti. Dan seringkali kita menyebutnya cinta. Tapi, apa benar? Coba bayangkan ini. Kamu sedang duduk sendiri di ruangan gelap, hanya suara detak jam yang terdengar. Tidak ada dia, tidak ada obrolan, tidak ada notifikasi. Lalu, apa yang tersisa dari dirimu saat semua itu hilang? Banyak orang tersesat bukan karena tak tahu arah, tapi karena terlalu sibuk mengejar sesuatu yang tidak pernah sejalan dengan nilai terdalamnya. Hubungan pun bisa menjadi candu. Bukan karena cintanya dalam, tapi karena rasa kosongnya besar. Seolah cinta bisa menambal lubang dalam jiwa yang belum selesai dibangun. Tapi Stoik tidak mengajarkan itu. Ia mengarahkan kita kembali ke pusat, ke dalam, bahwa yang utama bukan siapa yang kamu miliki, tapi untuk apa kamu hidup. Tujuan yang sejalan dengan batin, bukan keinginan sesaat yang memabukkan. Faktanya, dalam model PERMA yang diteliti oleh psikolog Martin Seligman, rasa meaning, makna hidup, lebih menentukan kesejahteraan daripada sekadar emosi positif. Dan menariknya, orang yang punya tujuan hidup jelas, justru cenderung lebih stabil dalam hubungan, lebih tidak needy, lebih tidak reaktif. Kamu tahu kenapa? Karena dia tidak meletakkan seluruh dirinya dalam genggaman orang lain.